Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mitra Muslim yang berbahagia, pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam acara Sandi atau yang dikenal dengan Santai bersama Edi Hamdi. Kali ini kita akan membahas suatu masalah yang memang jarang sekali orang mengenal tentang Arab Saudi. Oleh karena itu, marilah kita ikuti dengan pembahasan Hari Kemerdekaan Arab Saudi yang nanti akan dibawakan oleh rekan kita, yaitu Ustadz Edi Hamdi Satiri Ahmad. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita dengan membacakan basmalah. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah kita para mitra Muslim, marilah kita ikuti paparan tentang Arab Saudi yang akan disampaikan oleh rekan kita, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Edi Hamdi Satiri. Pada Ustadz, silakan untuk memaparkan masalah hal-hal yang sangat penting buat kita semua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim dan teman-teman dari alumni At-Tahiriyah, alumni pesantren At-Tahiriyah, Ustadz Taufik, Ustadz Amir, Ustadz Bahrudin, Ustadz Syarif adalah teman-teman waktu kita main kecil dulu. Dulu kita kecil masih di pesantren, sering sama-sama. Alhamdulillah hari ini saya dikunjungin dalam rangka kebetulan hari ini adalah Hari Kemerdekaan Saudi Arabia yang ke-89. Gitu Ustadz Amir ya. Jadi santai aja Mir. Aneh nggak biasa, serius kita bercanda aja gitu. Ya nggak deh? Tadi mau nanya apaan? Jadi Indonesia sama Saudi duluan Saudi ya, 13 tahun ya setelah Saudi merdeka baru Indonesia merdeka ya. Indonesia kan 76. Saudi ini kan 1932. Indonesia 1945 duluan Saudi. Ya 13 tahun setelah Saudi. Ya beda 13 tahun, artinya sekarang kalau tahun 2021 kemerdekaan Saudi Arabia itu yang ke-89 kalau nggak salah. Sekitar itu. Terus yang mau ditanya apa nih? Nah, sebelum lagi pada saat merdeka itu, Arab Saudi itu dipimpin oleh siapa itu Ustadz? Saudi ya, Saudi Arabia. Jadi begini sebetulnya bicara Saudi Arabia itu kaitan dengan hancurnya Ottoman di Turki. Kan Kesultanan Ottoman. Kan dulu kita tahu setelah Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali selesai, dilanjutkan Umayyah. Pusatnya di Damaskus dari Madinah, Syria. Setelah itu Abbasiyah masuk. Kalau kita belajar di sekolah dulu sejarah tarikh Islam, itu Abbasiyah di Irak. Setelah Abbasiyah yang populer ini adalah Ottoman, pindah ke Turki. Satu-satunya negara yang bukan Islam yang menjadi khalifah Turki, Ottoman gitu. Nah sementara Saudi Arabia atau Jazirah Arab lah katakan, dulu Saudi belum ada nama Saudi. Nanti kita bicara tentang nama Saudinya. Nah Saudi berdiri itu 3 fase sebetulnya. 3 fase. Fase pertama tahun 1700-an. Itu siapa namanya? Saud ya. Saud. Nah, makanya jadi Saudi ya, Saudi. Jadi Muhammad bin Saud. Nah, Muhammad bin Saud berteman nih sama Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, yang akhirnya jadi Wahabi. Itu tahun 1750 sekian lah. Jadi abad ke-17 ya. Itu periode pertama Saudi Arabia. Tapi belum jadi negara Saudi. Masih fase-fase ya penaklukan gitu. Kabilah itu. Ya, kabilah karena dulu kan kabilah dari zaman Rasulullah kan kabilah. Bani Tamim, Bani Anu, Bani Syarif, Bani Taufik, Bani macam-macam gitu. Jadi masih belum berbentuk negara. Nah, saat itu Ottomania yang di Turki ini menguasai 1/3 kurang lebih dunia, menjadi negara Islam kan, khalifah Ottoman, termasuk wilayah Saudi Arabia gitu, atau wilayah Jazirah Arab lah. Nah itu fase pertama. Fase kedua, kemudian fase ketiga
itu zamannya Abdul Aziz bin Saud Al Saud. Nah, ini yang menjadi raja. Nah, jadi dulu antara si Abdul Aziz ini yang berada di daerah sekarang ini Riyadh, ibu kota Saudi kan sekarang Riyadh. Dulu dia Najd namanya. Sementara di Mekah Madinah itu namanya Hijaz. Dulu bukan Saudi namanya, tapi Hijaz. Jadi Hijaz itu terdiri dari Mekah, Madinah, Jeddah, itu kurang lebih Hijaz. Taif juga masuk ke Hijaz kurang lebih. Nah, ini perangnya berdua antara Al Saud dengan Asy-Syarif. Jadi keturunan Hashimi ini yang ada di Hijaz, yaitu Syarif namanya, Syarif bin Ali. Ini keturunan Sayyidina Ali. Dia yang menguasai Hijaz. Nah, ketika hancur Ottoman, ini juga hancurnya Ottoman gara-gara Inggris. Itu perang dunia pertama ya, tahun 1916 kalau nggak salah. Perang dunia pertama itu kan ada kelompok Turki sama Jerman lawan Inggris, Prancis, perang nih. Nah, ini Saudi masuk ke mana nih? Bin Saud. Karena Bin Saud nggak mau dia ikut Ottoman. Karena dia kan bukan Arab. Saya Arab, ngapain saya ikut Turki? Nah, Syarif ini adalah di bawah Turki, Ottoman, yang namanya Syarif Hussein. Dia berperang berdua. Nah, itu atas perintah permainan Inggris. Gimana caranya supaya ini hancur? Akhirnya Inggris membantu Syarif supaya jangan takluk ke Ottoman. Tapi nggak mau. Boleh saya tidak ikut Ottoman asal saya menjadi raja, kata si Syarif gitu. Yang kedua, ketika selesai perang dunia pertama, kemudian Ottomannya hancur, si Syarif ini menganggap dirinya saya yang cocok menjadi khalifah setelah Ottoman bubar. Saya yang cocok. Itu daerah Hijaz. Daerah Hijaz dan negara Arab lainnya. Nah, Saud marah. Saud yang ada di Najd tadi di Riyadh sekarang ini marah, dia nggak mau. Nah, makanya itu perang terus. Marahnya Syarif Hussein dari Mekah ini ketika Inggris membagi Israel atau Palestina dikasih kepada Zionis Israel. Marah Syarif. Nggak bisa. Itu jatah saya. Gitu. Nah, mulai dah. Nggak cocok nih antara Syarif Hussein sama Inggris. Dulu dikirim Shakespeare namanya kalau nggak salah. Shakespeare atau Leoren. Mata-mata itu untuk mengacaukan ini. Akhirnya Inggris lari ke Saud. Dibantulah Saud. Sama Inggris. Saudi belum punya duit. Orang tinggalnya di padang pasir, kendaraannya onta. Masih sangat itu. Nah, sementara Saudi kuat nih, Bani Saud dengan keturunan namanya Ikhwah atau Allah. Atau Allah itu dari orang Wahabi, gabung perang ya berdua. Makin kuatnya karena disokong oleh Inggris, sokong duit, sumbang senjata, ya kalah Syarif. Kalau Bani Said dapat dukungan dari negara lain. Udah hancur Turkinya. Dan dia menganggap saya khalifah yang cocok sekarang setelah keturunan Rasul Bani Hashim. Itu akhirnya peperangan terjadi. Ini fase ketiga ya, peperangan terjadi, kalahlah Syarif Hussein. Syarif Hussein punya 3 anak. Namanya Ali sama Mustafa sama Abdullah. Ini udah dibagi nih. Ali bin Syarif Hussein tinggal sebagai gubernur lah Mekah. Kemudian Mustafa gubernur Irak sama Syria, Abdullah gubernur di Yordan. Udah dibagi-bagi, dipetain udah peta, entah jatah gitu. Ya, karena kekuatan Al Saud ini asalnya dari kabilah. Dia bahkan pernah menyembunyi di daerah Kuwait. Pernah di Kuwait dia. Pernah juga di Yaman, udah melalang melintang lah gitu. Bangsa nomad lah gitu. Iya, bangsa nomad. Terus akhirnya didukung oleh klub Ukhuwah atau Allah kuat, akhirnya nyerang. Jatuhlah Hijaz.
pertama diserang Mekah, setelah Mekah menyerah ambil Madinah, tapi di Madinah dikasih tahu boleh mengambil Madinah tapi jangan peperangan karena ada makam Rasulullah. Kenapa? Karena orang-orang Wahabi begitu masuk ke Saudi, khususnya di Taif, membantai semua orang-orang Taif, disikat semua sama Wahabi. Ya, dari Athaillah. Jadi semua peninggalan sahabat-sahabat Rasulullah hancur. Yang di Mekah itu. Di Mekah, di Madinah. Ya untung aja makam Rasulullah terpelihara. Gitu. Jadi udah menguasai sampai akhirnya Syarif Husain yang keturunan Rasulullah tadi atau Hashimi tadi lari ke Yordan. Karena anaknya di sana. Diasingkan ke Siprus. Meninggal di Siprus. Karena dia cinta terhadap Baitul Maqdis, Al-Aqsa, dimakamkan di Masjidil Aqsa, Syarif Husain. Itu permainan Inggris semua. Nah akhirnya ini dikuasain, akhirnya seluruh Jazirah Arab dikuasain oleh Al Saud tadi. Jadi Saud ini bukan asli orang Makkah Madinah, dari luar, dari Najd. Gitu. Aslinya sebetulnya itu si Syarif Husain. Nah kalau mau cari keturunan Hashimiyah di mana keturunan Rasulullah? Di Yordan, karena Yordan disebut dengan Republik Jordan Al-Hashimiyat. Hashimiyat artinya keturunan Hashim, Bani Hashim. Keturunan Rasulullah di sana. Kalau ini Al-Saud lain lagi. Nah, persis pada tanggal 23 September seperti hari ini, tahun 1932, dikukuhkanlah Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud. Karena keturunan dari Saud yang tadi tuh, fase pertama tuh, yang sama Muhammad Wahab, ya kan tadi tuh tahun 1800-an, ini keturunannya. Baru setelah itu merdeka oleh si Abdul Aziz Al Saud. Nah Salman, bapaknya Salman, Raja Salman. Yang sekarang nih? Iya, itu bapaknya. Ya kan Al Saud ini istrinya banyak, anaknya 46 apa nggak salah ya. Banyak anaknya. Jadi istri pertama ya, Abdul Aziz ini istri pertama melahirkan seorang anak, paling gedenya itu adalah Saud, jadi raja. Istri yang kedua melahirkan Faisal, jadi raja. Raja Faisal. Ada lagi yang ketiga Raja Khalid, dari istri ketiga. Ada lagi istri keempat dari setelah Khalid itu Raja Fahad. Nah, Raja Fahad sama adiknya Abdullah. Ini dari istri keempatnya saudara semua nih. Nah, kalau dari Faisal dari istri kedua. Itu ya yang termaktub. Jadi memang Raja Saudi ini dari sejak pertama si Raja Abdul Aziz digantikan oleh anak yang pertama itu. Anak yang kedua ya Faisal. Nah, Faisal ini kan kita populer di Indonesia tahun 70 ke Indonesia kalau nggak salah. Kita masih pesantren tuh. Iya, betul. Ya kan? Raja Faisal pernah datang ke Indonesia tahun 70 kalau nggak salah di Kemayoran deh. Ya. Kita pernah ke sana pakai bendera. Bandaranya Kemayoran itu. Kita pakai bendera tuh At-Tahiriyah dulu karena Kiai Thohir Rohili Abuya ikut berpartisipasi karena dekat dengan Kiai Idham Khalid. Kiai Syekhu. Iya. Itu Kiai Idham Khalid ke MPR kalau nggak salah ya. Lupa saya. MPR ya? MPR apa DPR? MPR ya saat itu, iya makanya. Bahkan Raja Faisal diberikan hadiah sama Kiai Thohir Rohili macan atau singa yang sudah dibekukan, diambil dari Jambi. Bukan dibekukan, di apa ya? Di air keras ya? Air keras. Itu kan dulu di At-Tahiriyah pesantren. Kita lihat tuh macan ditaruh. Macan siapa? Nggak tahu, hadiah buat Raja Faisal atas perintah Idham Khalid. Itu dari Jambi tuh. Kapan serah terimanya kapan itu? Nah, kita nggak tahu, kita masih kecil kan. Gitu. Ini kok jadi ke macan-macan, kita ngomongin Saudi. Itulah itu pernak-pernik yang kita ingat ya zaman dulu. Iya. Jadi Saudi mulai jaya pada tahun 1900. Dia kan merdeka 32. 1948 kalau nggak salah. Baru menemukan ladang minyak. Yang menemukan siapa? Amerika. Dari California. Orang California didatangkan Saudi. Itu udah frustasi Abdul Aziz bin Saud tuh frustasi, udahlah nggak usah lah. Nggak perlu lagi menyari-nyari minyak, kilang minyak kan digali hampir 12 lubang gitu. Nggak ketemu, ternyata ada di lubang yang ke-7.
baru keluar jet. Nah, dia bikin kontrak Saudi dengan Aramco atau apa namanya, mulailah bangkit Saudi Arabia. Pada periode Abdul Aziz itu mulai naik Saudi Arabia sampai sekarang. Jadi Saudi kan cuman hanya satu-satunya negara yang nama negaranya pakai nama keluarga, ya kan, dari bin Saud dari Saudi. Kalau lain kan enggak. Indonesia yang dari mana? Harusnya Nusantara kita. Itu kira-kira Ustaz Amir yang sekilas lah ya, bagaimana sebetulnya Saudi Arabia sekarang menjadi pionirnya Amerika ya karena berjasa menemukan itu. Dan minyak. Bagaimana hubungannya dengan Inggris ya karena Inggris telah memberikan bantuan ke Saudi. Senjata ya buat mereka kabilah-kabilah itu ya. Iya, jadi Ottoman itu habis atas permainan Inggris juga, politik juga domain situ. Dan keterikatannya Muhammad bin Salman, Muhammad Abdul Wahab, turunannya ya mungkin ada ukhuwah atau Allah, itulah yang menjadikan Wahabi disebut Wahabi. Semua tempat-tempat sebetulnya Wahabi itu bagus, pemurnian agama. Jangan sampai terjadi syirik di Mekah Madinah sebetulnya. Tapi entah ke bawahnya gimana ya, semua peninggalan Rasulullah dihancurin. Tapi ya, waktu itu kan Indonesia bereaksi itu kan. Ya, Indonesia kan di Syekh Asy'ari membuat komite Hijaz. Ya, komite Hijaz untuk mempertahankan situs-situs Islam. Termasuk bekas rumah Rasulullah yang di Mekah itu masih ada. Mungkin waktu pergi haji masih ada itu. Kalau sebetulnya aneh mau tanya juga masalah pergolakan tadi, terjadi peperangan antara dua kabilah itu ya. Itu sebetulnya dia ingin merebut wilayah Saudi atau kekuasaan yang dia rebut? Memperluas wilayah. Iya. Karena memang Bani Su'ud itu atau Al Su'ud itu dia perang sejak tahun 1700 itu perang itu. Memang hobi perang. Sampai dengan Abdul Aziz itu dia menguasai beberapa lokasi di kawasan Saudi sekarang. Jadi perang memerangi untuk mengambil tanah itu, hanya dibantu sama tokoh agamanya yang Wahab itu tadi. Sehingga berduet nih, cocok nih duet nih. Gitu. Karena kan mazhabnya kan mazhab kembali. Gitu. Apa lagi Mas? Sarip nanya. Nanti kan udah umroh. Oh iya, alhamdulillah. Jadi simpulannya kalau kita lihat tadi ini Wahabi itu sebetulnya ajarannya bagus ya, asal muasalnya gitu. Iya, dia Muhammad bin Abdul Wahab ini kan dia pernah belajar di Irak, pernah belajar di Mekah, pernah belajar di Madinah. Tapi kan sekarang ini lagi sedang disorot ini Wahabi, kok kelihatannya agak miring atau gimana ya, paham-paham seperti itu dianggapnya paham yang ekstrim. Ya tujuannya kan benar, pemurnian agama gitu. Tapi terlalu keras. Tapi apakah memang ada susupan dari kelompok-kelompok lain yang ingin menjatuhkan Wahabi atau gimana Ustaz? Kalau mau tahu Wahabi kan dulu didukung Inggris. Ada yang bilang Wahabi didukung oleh Zionis. Wallahu a'lam. Kita nggak lari ke politik, kita lihat sejarahnya aja. Nah, kita kalau ngomong politik beredel, salah. Takut salah gitu. Nah, kita sesuai dengan sejarah lah. Sejarah. Kan Wahabi banyak di Indonesia kan. Pergantian kerajaan itu dari kerajaan Suud ke apalagi itu ke Faisal ya. Faisal. Nah, itu pada saat terganti peralihan kerajaan itu apakah Suud masih hidup atau udah meninggal? Meninggal. Suud meninggal, digantikan putra pertamanya tadi. Abdul Aziz meninggal, digantikan oleh anaknya pertama Suud bin Abdul Aziz. Kemudian ini Suud bin Abdul Aziz ini kayaknya diasingkan nih kalau tidak salah. Kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan mitra muslim bisa memperbaiki, diasingkan, kemudian karena ada sesuatu akhirnya naik Faisal. Raja Faisal tahun 1964 kalau nggak salah. Kemudian
Dia wafat tahun 1975. Persisnya bulan Maret, tanggalnya 23 atau 25 Maret meninggal. Aneh pas ada di Mekah. Semua orang pada nangis. Raja Faisal meninggal kan ditembak sama keponakannya. Nah, keponakannya ini ada dua hal. Kalau nggak salah dia pernah belajar di Amerika, atau dia pergi ke Amerika dicuci otaknya sehingga pulang ke Saudi ditembak tuh si Raja Faisal. Kenapa? Karena Raja Faisal lah satu-satunya yang ingin memerdekakan Baitul Maqdis, Al-Aqsa. Kan pernah waktu di embargo minyak di Amerika sama di Eropa, kan di embargo. Krisis itu Amerika tahun 1973, krisis itu. Datanglah Henry Kissinger, Menteri Luar Negeri ya. Waktu itu presidennya Nixon ya, kalau nggak salah. Nixon ya, tahun 73. Nah itu dia deal tuh. Dealnya Henry Kissinger datang ke Saudi, diterima oleh Raja Faisal, bukan di istana, dibawa ke daerah padang pasir, tenda. Kan bingung, ini gue datang ke sini kenapa dibawa ke tenda gitu, walaupun tendanya mungkin pakai AC saat itu. Diterima oleh Raja Faisal. Deal bagaimana caranya supaya jangan diembargo, karena kan diembargo ke minyak. Nah akhirnya si Henry Kissinger pernah ngerayu, minta kira-kira bahasanya Pak Raja, kapal saya di bandara mau pulang, nggak ada bensinnya, bisa nggak tolongin isiin bensin kapal saya, ntar saya bayar, berapapun saya bayar. Raja Faisal nggak ketawa sama sekali, karena itu kan anekdot cerita, ketawa lah sampai ketawa, nggak ketawa, nggak senyum, diam. Dibalikin sama Raja Faisal, Mas Kissinger, ya, panggilnya Mas. Kalau bahasa kita, umur saya udah tua, kata Raja Faisal. Umur saya udah tua. Saya pengen sholat 2 rakaat aja di Masjidil Aqsa. Bisa gak tuh usir tuh orang-orang Zionis ke sono? Sampai begitu. Saking membela Israel, Palestina. Sampai akhirnya ya perang Arab Israel kan pernah kejadian. Akhirnya kalah kan. Oktober tahun 73 juga. Perang kalah. Dari sejak kalahnya perang tersebut, Raja Faisal nggak pernah senyum. Beban moral. Kan dia pengen membebaskan Palestina. Dan belum berhasil. Akhirnya keburu ditembak sama namanya Faisal juga, Faisal apa gitu, keponakannya. Tembak pertama di jidat, kedua di telinga, kalau nggak salah 6 tembakan. Dengan jarak bagaimana itu? Waktu itu Raja Faisal sedang menerima tamu dari Kuwait. Gitu, datanglah keponakan teng gitu. Tembak kan biasa namanya om sama keponakan, mungkin cium di kepalanya. Tamu. Juga. Meninggal. Jarak dekat ya. Jarak dekat. Akhirnya hukum mati. Itu Raja Faisal luar biasa. Itu legendaris ya. Raja Faisal sampai pelakunya ditangkap nggak? Ditangkap langsung. Katanya sih aku mati lah, Allah alam. Itu ceritanya. Jadi Raja Saud Abdul Aziz Al Saud ini keluarganya semuanya memang yang menjadi raja dari keluarga. Salman, terakhir Salman kan bontot lah ya. Terakhir anaknya. Nah setelah, kita nggak tahu nih setelah Salman meninggal kan harusnya ada lagi, ada dua yang dicoret sama siapa namanya, putra mahkota kan Muhammad bin Salman. Kalau Raja Salman meninggal digantikan oleh putra mahkota. Nah ini agak mengkhawatirkan juga nih. Kalau terjadi apa-apa nih, Raja Salman meninggal nih pasti akan rame nih. Kan perubahan Saudi sekarang udah mulai berubah kan, ada visit. Jadi Saudi akan membuat tourism masuk ke Saudi secara besar-besaran, mengejar target 2030. Rencananya 2030 ada apa? Enggak, jadi target dia sampai 2030 tuh visitor masuk ke sana, karena minyaknya mau habis. Dari mana lagi kalau bukan dari turis? Makanya kan sekarang sopir dari perempuan, ada sopirnya. Apalagi
Ya banyak perubahan lah Salman. Bukan Salmannya sih kayaknya putra mahkota. Gitu Mir. Iya. Sementara dan akhirnya pada hari ini juga kita ngucapin selamat hari kemerdekaan Saudi Arabia yang ke-89 kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan Saudi makin jaya dan kita bisa umroh. Amin. Karena umroh masih tutup nih gara-gara pandemi. Mudah-mudahan sih bisa dibuka ya. Buka kembali, mudah-mudahan kita bisa umroh bersama-sama. Bahkan haji. Dan haji pasti kalau umroh dibuka mudah-mudahan haji. Walaupun alhamdulillah sudah pada umroh, pernah haji kan. Ya mudah-mudahan. Itu mungkin ya. Saat Amirullah. Baiklah saudara-saudara mitra muslim yang menyaksikan tayangan ini, mudah-mudahan menambah wawasan kita tentang asal usulnya Saudi Arabia dan hari kemerdekaannya Saudi Arabia. Mudah-mudahan menambah wawasan dan bisa menambah ilmu pengetahuan kita untuk lebih maju lagi ke depannya. Amin. Oleh karena itu kami atas nama pendamping dari Ustadz Edi Hamdi Satiri, apabila ada hal-hal yang sekiranya keliru atau kesalahan dalam tutur katanya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah ini akan berkelanjutan lagi pada episode berikutnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang pengen tahu soal sejarah Islam, bagaimana sejarah Nabi, latar belakang Nabi, silakan pantengin YouTube-nya Cakrian TV. Di situ teman-teman akan mendapatkan informasi tentang sejarah Islam dan nabi-nabi dari Ustadz. Jangan lupa tonton ya kalau pengen tahu.